Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang saya cintai karena Allah, beberapa hari ini kita melihat di lapangnya langit di malam hari bahwa rembulan telah menampakkan sinarnya, yang artinya itu adalah sinyal dari bulan Sya'ban bahwa umur bulan Sya'ban tidak lama lagi dan perlahan Sya'ban akan meninggalkan kita. Begitu juga sebaliknya, itu sebagai tanda bahwa semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Maka sebaik-baik hamba adalah yang berusaha menyiapkan dirinya sebaik mungkin untuk berjuang berjihad di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang tidak berbekal, dia tidak akan mampu untuk berjuang. Terlebih bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang berat, bulan yang sangat dahsyat. Tidak akan mampu untuk maksimal di dalamnya kecuali orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menyiapkan diri berjuang di bulan Ramadan, maka kita membahas tentang nasihat menjelang Ramadan dari buku yang kita tulis berjudul Risalah Hati Menjelang Kedatangan Ramadan. Yang alhamdulillah di daerah-daerah lain dah khatam dah. Singkawang yang belum. Sekarang halaman berapa jemaah yang bawa bukunya? Ingat enggak? Halaman berapa sekarang?
saking lamanya ya. Ada yang bawa bukunya, halaman berapa? Berapa? Hah? 9 6 halaman 6 apa 9? 6 ya. Betul kah ibu-ibu, kakak-kakak? Nanya istri loh, kali-kali istri tahu. Halaman berapa Mi? Halaman berapa ibu-ibu, kakak-kakak? Jadi halaman 6 apa 9? 7. Baik. Jadi kita lanjutkan dari ya kan muncul surat cinta. Halaman 7 jemaah. Yang tengah ya, halaman 7 yang tengah. Ya, jadi kita sudah selesai membahas model hamba yang kedua. Jadi sebagai yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwa menjelang Ramadan ini hamba Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama hamba yang jahil, dan yang kedua adalah hamba yang beriman. Nah, hamba yang jahil adalah mereka yang tenggelam di dalam kebodohan dan maksiat. Bahkan saking gelapnya hati mereka, mereka merasa berat berjumpa Ramadan dan melakukan ibadah di dalamnya. Bahkan yang lebih parah, ada yang sampai taraf membenci bulan Ramadan, tidak suka berjumpa dengan Ramadan, berandai-andai agar tidak ada bulan yang namanya Ramadan, waliyadzubillah. Maka kita lanjutkan hamba yang kedua di halaman yang ke-7 ini jemaah. Kita baca, adapun hamba yang beriman, maka mereka bergembira dengan kedatangan Ramadan. Jadi hamba yang kedua adalah hamba yang beriman. Bagaimana model mereka? Mereka ini gembira dengan kedatangan Ramadan, rindu dengan Ramadan, cinta dengan bulan Ramadan. Berikutnya, suri tauladan mereka sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira kepada mereka akan kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau, setiap datang bulan Ramadan pasti beliau memberikan kabar gembira. Dan ingat jemaah, ingat bahwa mukmin tidaklah bergembira kecuali terhadap karunia Allah. Mukmin tidaklah bergembira kecuali terhadap karunia Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Ramadan adalah karunia Allah. Ibadah-ibadah di dalamnya karunia Allah. Keutamaan-keutamaan di dalamnya karunia Allah. Tadi sore kajian di radio Indah Pratama CPRLI, kita membahas tentang keutamaan Ramadan, puluhan keutamaan Ramadan. Dijelaskan oleh Syekh Said Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Itu bulannya, belum keutamaan puasanya, belum keutamaan tarawihnya, belum keutamaan baca Qur'annya. Banyak sekali keutamaan di balik bulan Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi, Ramadan ini adalah karunia dari Allah, makanya bergembira. Berikutnya, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya seraya bersabda. Subhanallah. Bayangkan bagaimana ekspresi Nabi ketika memberikan kabar gembira. Kita bayangkan jemaah, gimana reaksi kita ketika anak kita yang udah besar pulang dari mondok, dari rantau misalnya.
atau pasangan kita datang dari tempat kerjanya, atau istri kita datang misalnya dari nginap di rumah orang tuanya misalnya, gimana perasaan kita? Gembira. Ini subhanallah, ya. Maka Nabi bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Yang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang merasa ekonomi kita sulit, maka raihlah di bulan Ramadan, bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan. Mintalah kepada Allah di bulan Ramadan. Bagi kita yang diuji, belum diberikan keturunan misalnya, mintalah kepada Allah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Allah wajibkan atas kalian puasanya. Pintu-pintu langit dibuka padanya dan pintu-pintu neraka ditutup padanya. Terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan padanya. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka. Maka sungguh ini adalah kabar gembira. Bulan mana yang kata Nabi bahwa di bulan tersebut pintu surga dibuka selain Ramadan? Tidak ada. Cuma di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya jamaah, seburuk-buruk hamba adalah ketika pintu surga dibuka, ternyata dia tidak masuk di dalamnya. Kemudian di antara keutamaan Ramadan adalah ditutupnya pintu neraka. Sekali lagi, di antara seburuk-buruk hamba adalah ketika pintu neraka ditutup, ternyata dia tetap masuk di dalamnya. Waliyadzubillah. Terus kata Nabi, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, barang siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar, maka sungguh ia adalah hamba yang diharamkan. Subhanallah. Perhatikan jamaah kalimat ini. Nabi tadi bilang, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya. Kebaikan apa maksudnya? Malam Lailatul Qadar. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi bilang barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya? Kenapa Nabi tidak cukup cuma bilang barang siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar? Alasannya adalah semua kita itu pasti dapat Lailatul Qadar. Mukmin bahkan hatta pun kafir, sampai pun munafik. Ketemu tidak Lailatul Qadar kalau dikasih umur? Ketemu. Maka sungguh benar Nabi bilang barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, bukan sekedar mendapatkan malamnya, bukan sekedar ketemu dengan Lailatul Qadarnya. Apa faedahnya ketemu Lailatul Qadar tapi tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di malamnya? Yang diburu di Lailatul Qadar adalah kebaikan-kebaikannya, amal saleh, pahala, doa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian kita lihat bagaimana rindunya para salaf dengan Ramadan. Bahkan disebutkan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah. Kenapa Nabi nangis terus? Dahulu mereka, yaitu para salaf, berdoa 6 bulan lamanya agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Allah, anak. Subhanallah. Ya, maafkan anak saya jawab tantrum. Dahulu mereka itu para salaf berdoa 6 bulan lamanya agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Betapa rindunya para salaf. Kemudian mereka berdoa lagi 6 bulan lamanya agar amal mereka diterima. Ini semangatnya para salaf.
rindunya mereka dengan bulan Ramadan. Kalau kita, subhanallah, makin dekat Ramadan makin takut, makin was-was, makin berat. Begitu pula berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, di antara doa mereka, doa para salaf adalah, ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, serta pisahkanlah ia denganku dalam keadaan amalku diterima. Jadi di antara bukti kesungguhan para salaf adalah mereka minta kepada Allah. Mereka rindu dengan bulan Ramadan dan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nak? Hah? Kenapa bisa sakit? Sini. Tapuk habis sini. Sini. Nah, jangan sedih lagi. Ya. Kemudian berikutnya, aduhai, apa alasan kenapa mereka begitu gembira? Kenapa mereka begitu menanti dan merindukan Ramadan? Pasti ada alasannya, jamaah. Perhatikan. Tidak mungkin seseorang itu gembira terhadap sesuatu, bisa gembira, bisa senang, kecuali ada alasannya. Kecuali ada alasannya. Contoh, kenapa kita senang misalnya dengan kopi? Ada alasannya. Karena kalau minum kopi bisa sambil nah, yang lain enggak, air putih enggak bisa. Minum kopi bisa hilangkan ngantuk, kan gitu. Minum kopi ya bisa sambil diposting. Subhanallah. Ya. Jadi ada alasan kita gembira dengan sesuatu, ada alasan. Kita bisa gembira, bisa senang, itu ada alasan. Nah, berarti kenapa orang beriman bisa senang, bisa gembira dengan Ramadan? Alasannya apa? Yang membuat mereka bisa gembira itu apa? Maka jawabannya tidak lain, satu adalah lantaran sinar ilmu yang ada di dada mereka. Jadi alasan seorang mukmin bisa gembira terhadap Ramadan karena ilmu. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa senang dengan Ramadan kalau dia tidak kenal Ramadan? Dia tidak tahu keutamaannya. Dia tidak tahu apa saja rahasia di dalamnya. Subhanallah. Jadi karena sebab ilmulah seorang hamba bisa senang dengan bulan Ramadan, gembira, cinta. Ya. Kemudian alasan yang kedua, lantaran cahaya iman yang menghiasi kalbu mereka. Iman, adanya iman, jamaah. Jadi yang membuat seorang mukmin gembira dengan bulan Ramadan karena keimanan di dada mereka. Mereka percaya bahwa Ramadan ini karunia Allah. Mereka percaya semua janji yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gini jamaah, subhanallah, Ramadan itu disebutkan oleh para ulama adalah musim akhirat. Nah, yang namanya musim dunia, yang namanya musim, ya, yang membedakan musim satu dengan musim yang lain apanya? Fisiknya, materinya. Dan itu nampak. Musim kemarau, ya, dengan keringnya. Musim salju dengan saljunya. Ya, musim durian dengan duriannya. Subhanallah. Nah, sekarang Ramadan, musim apa jemaah? Apa yang spesial dari fisik dan material di balik Ramadan? Apa? Kalau dibilang musim takjil, bulan lain juga banyak takjil. Bahkan takjilnya benar-benar ditakjilkan. Takjil itu artinya apa? Disegerakan. Jadi takjil dibilang takjil karena makanan pembuka yang disegerakan. Orang kalau mau buka puasa makan takjil dulu, yaitu yang cepat dimakan, pembukanya dulu. Nah, takjil di bulan selain Ramadan lebih awal. Kapan? Jam 6 pagi, jam 5 subuh udah ada. Jadi Ramadan itu musim apanya jamaah? Dari fisiknya apa? Salju turun enggak? Enggak turun.
Lantas kenapa mukmin betul-betul menspesialkan bulan ini, rindu dengan bulan ini? Apanya jamaah? Yang mereka kejar adalah musim akhiratnya, musim keimanannya, musim janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan disebut dengan musim ukhrawi, musim akhirat. Semua yang berkaitan dengan akhir, dengan surga ada di dalam bulan Ramadan. Rahmatnya, pahalanya, berkahnya, ampunannya, tangisannya, subhanallah. Mustajabnya doa. Itu tidak nampak jemaah, tapi dirasakan. Walaupun terkadang nampak di fisik-fisik sebagian hamba, nampak di sebagian keadaan, keberkahan dan seterusnya. Tapi pada dasarnya semua itu ya tidak nampak di mata tapi terasa di dalam kolbu. Jadi sekali lagi, alasan kedua kenapa mukmin begitu gembira dan semangat dengan bulan Ramadan, karena iman mereka. Demi Allah jemaah, kalau bukan karena ilmu dan iman, percaya niscaya muslim dan kafir akan bertemu Ramadan sama saja keadaannya. Kita lihat orang kafir ketika bertemu Ramadan sama dengan bulan yang lain. Judi dengan tetap judinya, maksiat dengan tetap maksiatnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok mukmin berbeda? Alasannya karena mereka punya ilmu dan iman. Mereka punya ilmu dan iman. Mereka menjalani Ramadan bukan seperti hari-hari biasanya. Makanya di antara kalimat paling sedih adalah jangan pernah engkau menjadikan hari-hari Ramadanmu sebagaimana hari-hari biasamu. Itu kalimat demi Allah di antara kalimat paling sedih yang pernah saya baca dari penjelasan para ulama di kitab mereka, ya. Subhanallah. Kemudian alasan yang ketiga, lantaran mentari hidayah yang menuntun mereka. Jadi alasan yang ketiga kenapa mukmin dan mukminah gembira semangat dengan Ramadan, karena hidayah dari Allah. Sesempurna apapun ilmu mereka, sepandai apapun mereka mengasah iman mereka, tetap hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari tiga hal ini ada caranya masing-masing. Yang pertama, ilmu didapatkan dengan belajar. Hadiri jamaah taklim-taklim tentang Ramadan dan fikih-fikih ibadah di dalamnya. Baik fikih hukumnya maupun fikih kolbunya, pelajari. Di rumah masih ada sisa Sya'ban, kita jalani di rumah, setel kajian, habis kota beli lagi, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berbab-bab pembahasan, baca, pelajari, dengarkan semuanya. Sekarang enak, tidak sempat baca bisa sambil dengar. Lagi hilang fokus 1 menit 2 menit bisa dimundurkan 2 menit. Enak zaman sekarang. Tidak ada alasan bagi kita tidak belajar. Tidak ada alasan bagi kita tidak memupuk dan mengasah cinta kita dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab yang kedua tadi iman. Iman didapatkan bagaimana caranya? Ilmu dan amal. Jadi untuk mendapatkan iman, caranya adalah ilmu dan amal. Terus yang ketiga tadi hidayah. Cara mendapatkannya gimana? Doa dan usaha. Doa dan usaha. Kita berdoa dan kita berusaha untuk menggapai hidayah. Berusaha untuk menggapai hidayah. Kemudian kita lihat berikutnya bagaimana orang-orang mukmin ini. Kata kata penulis ya, mereka mencintai Allah dan mendahulukan segala hal yang mendatangkan ridha Rahman daripada memperturuti hawa nafsu mereka. Jadi ahli iman menjelang Ramadan mereka sudah mulai melatih untuk membiasakan diri lebih memilih cinta Allah, mendahulukan cinta Allah daripada memperturuti hawa nafsu, walaupun berat sekali ini. Di antara hal yang paling berat bagi seorang hamba adalah meninggalkan sesuatu yang disukai oleh nafsunya. Terlebih nafsu itu adalah kecondongan hati. Apa perkataan siapa? Zulaikha ya. Wanita yang mengejar Nabi Yusuf.
Kata dia, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa bela diriku, yang aku lakukan memang salah, aku tidak bisa ngelak lagi. Terus disebutkan alasannya, Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Mengisahkan perkataan dia, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa sangat mengajak kepada keburukan. Makanya di antara pembahasan kemarin kan di Fastabik, di antara rahasia puasa itu benar-benar ketulusan seorang hamba kepada Allah. Dia meninggalkan sesuatu yang dia inginkan, bahkan jiwanya condong kepada hal itu, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dilakukan, dilatih dari sebelum Ramadan, mulai Sya'ban yang merupakan bulan pengangkatan amal ini, bahkan dari Rajab yang merupakan bulan haram. Subhanallah. Dan berat jemaah, meninggalkan sesuatu karena Allah itu berat, kecuali bagi orang yang diberikan kemudahan dan taufik dari Allah. Sampai pun ya Abu Thalib, pamannya Nabi pun tidak bisa. Padahal dia membela Islam dan tauhid, membela mati-matian Nabi SAW. Tapi ketika Allah tidak memberikan taufik dan hidayah, tidak bisa meninggalkan kekufuran. Sebaliknya, orang yang paling menentang Islam seperti Umar, bahkan disebutkan oleh para ulama min akhbasin nas qoblal Islam, di antara seburuk-buruknya manusia sebelum masuk Islam. Saking buruk apa yang dia lakukan, radhiyallahu anhu. Tapi ketika hidayah itu datang, subhanallah, ya, wa may yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan dia, tidak ada yang memberikan dia hidayah. Maka jamaah, agar kita bisa maksimal, kita minta kepada Allah hidayah. Kemudian berikutnya, mereka yaitu orang beriman, mereka siapkan diri mereka menyambut Ramadan dengan mempelajari segala hal tentangnya dari sunnah guru terbaik mereka sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jamaah, kalau kita mau belajar keistimewaan Ramadan, rahasianya, ibadah-ibadahnya, tidak cukup jamaah. Makanya saya pribadi itu selalu tekankan, minimal 2 bulan sebelum Ramadan udah mulai murojaah dan baca-baca, belajar tentang Ramadan. Tidak cukup baca Lataiful Ma'arif 2 bulan, kadang tidak selesai, lanjut lagi bulan Ramadan. Tidak cukup waktu jamaah. Sedangkan keindahan Ramadan terlalu banyak, terlalu indah. Ya, termasuk juga di antara kecerdasan seorang hamba adalah memilah-milih ibadah di waktu-waktu tertentu. Kayak Ramadan memang waktu spesial untuk ibadah, tapi bukan berarti semua ibadah dilakukan. Ada yang lebih afdol. Contoh misalnya ketika adzan, mana yang lebih utama, jawab adzan atau baca Quran? Jawab adzan, walaupun baca Quran sebaik-baik zikir. Begitu juga di bulan Ramadan. Ibadah utamanya apa? Puasa, nanti ya ada waktu kita bahas. Puasa, doa, salat tarawih, baca Quran, i'tikaf, kemudian bersedekah dermawan, itu diantara ibadah utamanya. Subhanallah. Makanya sebagian ulama malahan benar-benar menutup majelis ilmu mereka, para salaf dahulu, karena fokus dengan Al-Quran, fokus dengan puasa, i'tikaf, ya mereka fokus berkhulwat dengan Allah. Bukan berarti tidak boleh mengadakan kajian daurah ketika i'tikaf, boleh. Ya, subhanallah. Berikutnya, semua ini mereka lakukan karena mereka sangat sadar bahwa tidak ada yang sanggup untuk bisa berjuang maksimal di bulan Ramadan ini kecuali ahli iman.
Mereka paham bahwa tidak ada yang sanggup berjuang di bulan Ramadan kecuali ahli iman, karena memang bulan Ramadan diperuntukkan untuk ahli iman, jemaah. Bulan Ramadan diperuntukkan untuk ahli iman. Kenapa? Karena alasannya dalil-dalil yang berbicara tentang Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya itu dikaitkan dengan iman. Kita lihat ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang diwajibkannya puasa. Kita baca, mereka sadar bahwa Allah memanggil ahli iman saat ia turunkan ayat tentang diwajibkannya puasa. Kita lihat siapa yang dipanggil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah Allah mengatakan ya ahlal kitab, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun? Enggak, yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Dan ajib jamaah, kalau kita cari di mesin pencarian Al-Quran, kurang lebih Allah sebutkan 200 kali atau berapa panggilan amanu, alladzina amanu. Subhanallah, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang dipanggil orang beriman. Berikutnya, mereka paham bahwa janji ampunan dalam hadis-hadis Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam berkaitan Ramadan adalah untuk ahli iman. Dalam 2 hadis, atau bisa kita katakan 3 bagian yang semuanya riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi jelaskan bahwa itu semua dikaitkan dengan iman. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, barang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Karena keimanan, percaya kepada Allah, percaya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, percaya keberkahan, ya. Dan barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, malam Lailatul Qadar, karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Sekarang jamaah, siapa yang rela puasa berjam-jam setiap hari selama sebulan, menahan lapar dan haus, dan dia tidak mendapatkan untung dunia, siapa yang rela? Yang rela melakukannya cuma orang yang beriman. Makanya Nabi bilang, barang siapa yang puasa karena keimanan dan mengharap pahala, karena memang tidak mendapatkan keuntungan dunia. Silahkan coba puasa kemudian mendapatkan untung dunia, cari sampai ke ujung dunia pun tidak akan dapat keuntungan dunia di balik puasa. Apa yang didapat? Tidak ada. Dapat duit, dapat mobil, tidak ada. Kemudian tadi, barang siapa yang qiyamul lail, malam Lailatul Qadar, subhanallah, ini ujian jamaah. Siapa yang sanggup iktikafnya milih tempat atau masjid yang ada qiyamul lailnya 10 malam terakhir, bacaannya panjang 1 jam, kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, subhanallah. Maka sekali lagi, siapa yang sanggup melakukannya? Tidak ada yang sanggup kecuali orang yang memang beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ketaatan dan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Siapa yang sanggup bermalam-malam sebulan, setiap habis salat isya lanjut salat tarawih? Siapa yang mampu? Tidak ada yang didapat. Yang mampu melakukannya orang yang beriman, percaya kepada Allah. Subhanallah. Nanti kita lihat nih, kira-kira kita nyari masjid yang kulhu atau masjid yang agak panjang. Itu ujian iman jamaah, ujian iman.
Bukan berarti harus 1 juz 1 malam, tidak, menyesuaikan kemampuan jamaah. Tapi intinya seorang mukmin ketika sudah bertekad tarawih, yang dilihat bukan panjang pendeknya, banyak ayatnya bacaannya itu. Dia pergi tawakal, bacaan apapun tetap saya berjuang. Tetap berjuang. Tetap ikut sholat malam. Kayak kisah sahabat ya kan, yang diam-diam ikut sholat malam sama Nabi, ternyata Al-Baqarah lewat, Al-Ma'idah lewat, An-Nisa lewat, Ali Imran lewat. Pertanyaannya, apakah sahabat tuh aduh batal kanjaklah, terus aja ikut, nggak ada cerita batal-batal. Semua ini ujian iman jamaah. Mau ngetes iman kita tulus kuat atau tidak, uji ketika tarawih, uji ketika i'tikaf. Lihat masjid mana yang dituju, ya, masjid kampung kulhu atau masjid kota, ya. Subhanallah. Tapi kalau yang rumahnya jauh selamat biasanya. Alhamdulillah Ustaz, selamat, rumahnya jauh, ayah nak magaikannya, ya. Subhanallah, ya. Apalagi kita itu kadang keadaan ketika puasa berbeda, tapi jatah kerja tetap sama, jam kerja tetap sama, capeknya tetap sama. Itu ujian jemaah. Jauh-jauh hari ini iman dah diasah dulu, tekad dah diasah dulu. Yang akhwat juga gitu. Jangan mentang-mentang alhamdulillah di rumah boleh sholat sependek-pendeknya, jangan. Kan bisa pegang mushaf, baca setengah halaman dengan tadabbur khusyuk. Ya, suami dah balik, dia belum selesai, masya Allah, hebat ya. Berikutnya, semua yang berkaitan dengan Ramadan dan ibadah di dalamnya hanya diperuntukkan dan sanggup dijalani bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Dan sungguh Ramadan bukanlah bulan kemaksiatan dan kekufuran. Duhai hamba Allah, tentunya semua ini sangatlah berat. Siapa di antara kita yang keimanannya seperti imannya Abu Bakar dan Umar? Siapa di antara kita yang keimanannya seperti imannya Malik dan Syafi'i? Siapa? Siapa jemaah? Imam Syafi'i setiap hari khatam 1 kali, bulan Ramadan sehari 2 kali, sebulan 60 kali. Imam Ahmad ketika sehat sholat malam 300 rakaat, ketika sakit 150 rakaat. Kalau kita sehat atau sakit masbuk. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Tidak mampu walau 1 rakaat jemaah. Mau lihat betapa lemahnya iman kita di zaman sekarang. Lihat 1 rakaat sholat malam pun tak mampu kita lakukan. Jangankan sholat malam jamaah, berwudu sebelum tidur pun tak mampu. Bahkan baca doa sebelum tidur pun tak mampu. Selemah itukah iman kita? Anjlok, seanjlok-anjloknya iman kita jamaah. Subhanallah. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya tentang orang yang tidak membiasakan wudu sebelum tidur, kata beliau, kalau yang kecil seperti ini saja kita tidak sanggup, gimana dengan amal yang besar? Gimana jamaah? Surga itu bukan untuk orang ecek-ecek, bukan untuk orang pemalas. Surga untuk orang-orang yang betul-betul menambahkannya, mengusahakannya. Surga. Subhanallah. Berikutnya, Allah tahu bahwa kita ini lemah. Allah tahu bahwa kita penuh aib dan dosa. Oleh karenanya Allah bantu kita untuk bersiap berjumpa Ramadan dengan diberikannya waktu bagi kita untuk latihan selama 2 bulan lamanya. Ini masih ada waktu latihan. Pertama, Allah berikan kita bulan Rajab yang merupakan bulan haram, di mana dosa dilipat gandakan oleh Allah. Udah lewat jemaah. Yang kedua, Allah juga berikan kita kesempatan di bulan Sya'ban yang merupakan bulan pengangkatan amal. Dan ini masih ada. Artinya kita takut melakukan dosa di bulan Rajab karena itu bulan penglipatan dosa, bulan haram. Kita takut melakukan dosa di bulan Sya'ban karena ini bulan pengangkatan amal. Latihan. Perlu latihan.
Yang udah terlanjur berdosa banyak, sesali. Ucapkan di sholat malam, di sujud kita, di sepertiga malam kita ketika minta ampun. Sebutkan, ya Allah, telah berlalu waktu dan Sya'ban tinggal separuh lagi, ya Allah. Bersyukur kepadamu saat ini engkau sadarkan hamba, dan hamba memohon ampun kepadamu atas kelalaian sebelum yang telah hamba lakukan. Ucapkan jamaah kepada Allah. Ucapkan di sujud kita. Kita bersyukur nih, masih diberikan kesadaran bersyukur. Coba kita renungkan, ya Allah, separuh Sya'ban dah lewat, bulan Rajab dah lewat. Apa yang kita kerjakan untuk kemarin? Maksiat yang bagaimana kita lakukan? Hancur jamaah. Subhanallah. Berikutnya, tidaklah semua itu Allah berikan melainkan agar kita melatih diri meningkatkan iman dan amal serta meninggalkan kemaksiatan dan kefasikan. Terakhir, setelah kita tahu dua macam hamba menjelang Ramadan ini dan betapa beratnya jihad di bulan Ramadan, maka langkah selanjutnya adalah tentu kita harus berusaha termasuk dari barisan ahli iman. Dan agar kita bisa berjihad di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, perhatikan jemaah, di antara kiat agar kita bisa termasuk barisan ahli iman, gimana caranya? Mentadabburi tentang sifat-sifat ahli iman dalam Al-Quran dan Sunnah. Di Singkawang kayaknya tidak sempat, di daerah lain alhamdulillah udah kita bahas tentang tadabbur sifat-sifat ahli iman. Banyak, ratusan sifat ahli iman. Tinggal kita kaca apakah sifat itu ada pada diri kita atau tidak. Kalau belum, kalau banyak yang luput, itu tanda kita belum siap berjumpa Ramadan. Dan kalau memang belum, masih ada waktu, kita amalkan agar kita layak masuk dalam bulan Ramadan. Kalaulah bulan Ramadan itu bagaikan tempat taman yang sangat indah yang masuknya harus pakai tiket, maka tiket untuk masuk Ramadan adalah iman. Tiket untuk masuk Ramadan adalah iman jemaah. Subhanallah. Ya. Cari banyak referensinya, yang bisa bahasa Arab banyak sekali di website. Ya. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, cari buku-buku yang membahas tentang sifat-sifat ahli iman atau pembahasan tematik. Ada sifat ibadur rahman, wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Berikutnya, maka ingatlah pesan ini. Perbanyaklah taubat kepada Allah di penghujung Sya'ban ini agar Allah bersihkan hatimu dari karat dosa dan maksiat, juga agar Allah perjumpakan engkau dengan Ramadan dalam keadaan ringan tanpa beban untuk berjuang di dalamnya. Karena dosa adalah beban yang memberatkan hamba. Dosa itu beban jemaah, harus dihilangkan. Caranya dengan taubat. Dengan taubat, hilangkan beban itu. Hilangkan. Termasuk dosa-dosa HP kita ini. Dosa-dosa di HP ini, waliyadzubillah. Kalau itu berkaitan dengan medsos, hapus sudah medsosnya sementara. Kalau memang ngacau terus, hapus permanen. Tidak masalah, tidak mati kita. Subhanallah. Kalau memang HP-nya, baru nengok HP saja udah mulai tergoda, HP-nya jual. Tidak mati kita, tidak ada HP. Daripada iman kita yang mati. Subhanallah. Ya. Kemudian begitu pula agar catatan amal yang diangkat kepada Allah adalah lembaran-lembaran penyesalan dan taubat, sehingga bersihlah lembaran dosa dengan dihapusnya oleh lembaran ampunan. Siapkan pula dirimu dengan ilmu dan amal, karena ilmu dan amal bagaikan senjata bagi seorang hamba yang hanif untuk berjihad di bulan Ramadan. Pergunakan sisa-sisa Sya'ban ini dengan banyak belajar seputar Ramadan dan fikih ibadahnya, karena mana mungkin seorang hamba bisa melalui embun Ramadan dengan kacamata yang buram. Nah, ini terakhir tadi kalimat kita. Janganlah engkau jadikan hari-hari Ramadanmu tidak ada bedanya dengan hari-hari biasamu. Ini pengkhianatan jemaah. Di antara pengkhianatan yang dilakukan seorang hamba
dia membuat hari-hari Ramadannya tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Itu pengkhianatan namanya. Demi Allah, pengkhianatan cinta dengan Ramadan, pembohongan cinta, subhanallah. Bohong kita dengan Ramadan, bohong jamaah. Ketika kita jadikan Ramadan kita biasa-biasa saja, cinta kita bohong jamaah. Maka jangan khianati cinta kita dengan Ramadan. Buktikanlah ketulusan cinta kita dengannya dengan memaksimalkan diri kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan buku kita ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita taufik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.